tanpa gejala tetapi bisa menjadi carrier, bisa membawa virus ini ada sejumlah 15. Ya sekarang ini masih dalam pemantauan. Kemudian orang dalam pemantauan kita ODP sudah sebanyak 55, tetapi alhamdulillah sudah 51 yang selesai pemantauan. Jadi sisa 4 yang dalam pemantauan untuk orang dalam pemantauan kita. Kemudian PDP kita ada 4 orang, ya 3 diantaranya sudah ada hasil swab 2 kali dan semuanya negatif dan sudah selesai juga dalam perawatan, sudah kembali semua kegiatannya, ya 3 orang, tinggal yang 1 yang sedang kita rawat. Kemudian 1 orang yang positif, ya 1 orang yang positif yang sedang menjalani dan menunggu swab ketiga, karena swab pertama negatif, swab keduanya positif, kemudian swab ketiga yang sementara kita tunggu prosesnya. Nah tentu dengan data ini menandakan bahwa wilayah kita ini betul-betul harus menjadi perhatian, ya. Makanya kita tetap berharap tetap saja di rumah, ya, maksimalkan ibadah di rumah. Kemudian anak-anak kita, mahasiswa kita tetap belajar, berkomunikasi dengan wali kelas, guru, dengan sistem online, dan para pekerja-pekerja kita baik pegawai negeri, kita masih berlanjutkan kebijakan work from home, yang tetap bekerja di rumah. Demikian juga para swasta kita berharap tetap yang bisa bekerja di rumahnya. Kalaupun memang harus keluar, ya maka kita harapkan tetap menjaga protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, yang menjaga kerumunan, yang tidak ada betul-betul kita jaga social distancing, kemudian tidak ada kontak, ya, interaksi langsung antara fisik satu orang dengan orang lainnya atau physical distancing, sehingga kita jaga terus jarak dan selalu bersih, utamanya tangan, yang selalu menggunakan sabun dengan air yang mengalir, dan terus saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Pada intinya kita berharap untuk tetap bersama-sama memerangi, karena kalau hanya satu bagian saja yang memerangi ini tidak akan mungkin. Jadi kalau tidak menyatu kita semua, utamanya masyarakat yang paling terdepan, saya kira itu harapan kami untuk tetap menyatu, ya, termasuk masih ada 1-2 masjid-masjid kita yang masih ngotot untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, sholat tarawih, sholat Jumat. Kita sudah tegas, ya. Jadi mulai 1-2 hari ini sudah sangat tegas karena ini untuk melindungi masyarakat. Jadi makanya kami berharap pengertian untuk membawa ibadah ini ke rumah. Saya yakin dengan kondisi ini sama kemuliaannya yang kita laksanakan di masjid dengan di rumah, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, jadi inilah yang harus kita berikan pengertian kepada umat, kepada masyarakat kita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada ketua Wahda, saya, makasih banyak. Tentu kita terus bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat agar bisa kita menyatu, memotong atau memutus mata rantai dari penularan COVID-19. Kita bisa bayangkan kalau berjamaah isya atau berjamaah maghrib atau berjamaah asar, 1 orang saja di dalam masjid yang menjadi carrier, ya, kemudian berapa orang jamaah yang rentan, ada yang sakit-sakit, ya, ada yang sudah berumur, ada yang anak-anak kita, ada yang lemah imunnya, kemudian mereka bawa ke rumahnya. Ini malah petaka buat keluarga mereka. Mereka berniat untuk beribadah di masjid, mendapat pahala yang besar, padahal sama saja kalau misalnya di rumah, padahal mereka cuma pergi menjemput atau membawa virus itu, membawa ke rumahnya, menjadi malapetaka buat
keluarganya nanti. Saya kira itu yang semua yang harus kita berikan pengertian kepada masyarakat. Kita tidak melarang untuk sholat, ya, kita tidak melarang untuk jumatan. Kita cuma larang ada physical distancing, karena tidak mungkin sholat berpisah-pisah, tidak mungkin berjamaah berpisah-pisah. Ya, ada lagi yang membandingkan kenapa di pasar. Ya, di pasar itu karena pertama ini kebutuhan pokok ini kita tidak bisa menahan, perut kita tidak akan makan sahur, kita tidak berbuka, ya, makanya itu tetap diberikan kesempatan para pedagang-pedagang sembako kita. Kemudian di pasar sambil orang berdagang bisa diatur satu-satu berdekatan, ya, kemudian bisa ditegur, bisa diatur. Kalau orang sementara sholat kan tidak mungkin ditegur. Ya, kemudian dalam satu ruangan itu sangat potensi karena virus ini bisa sangat cepat mudah berpindah. Ya, kalau di tempat terbuka atau tempat ini ya tentu masih ada sedikit ruang dan bisa selalu diingatkan dan diatur baik pedagang maupun pembeli seperti itu. Ya, saya kira ini semua perlu pengertian kita bersama memaklumi keadaan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, kita evaluasi kembali himbauan-himbauan yang sudah dilakukan pemerintah beberapa hari ini. Sudah banyak sebenarnya himbauan, tapi entah kenapa masyarakat kita masih banyak yang menyepelekan himbauan ini. Apakah dari pihak pemerintah tidak mengambil langkah konkret lagi ke depannya, atau setidaknya ada sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang memang melanggar himbauan dari pihak pemerintah? Ya, jadi saya kira sudah luar biasa langkah-langkah yang dilakukan oleh tingkat waduk kita, tim gugus kerja kita, ya baik Satpol PP, polisi, dan juga para TNI kita, perhubungan yang sudah luar biasa. Setiap waktu mendatangi siapa di antara mereka yang masih ngotot, kadang juga pengurusnya sudah mau menutup, jamaahnya lagi berkeras. Inilah semua perlu pengertian kepada mereka. Jadi makanya itu selalu butuh pencerahan. Kita harapkan para ormas-ormas, para ulama-ulama kita, para mubalik kita untuk terus bersama-sama menyatu, menggaulkan, memberikan pencerahan kepada umat kita. Ya. Dan saya kira kita juga sudah mempersiapkan sosial safety net kita atau jaring pengaman sosial yang sementara kita tunggu datang dari pusat. Kalau ini nanti sudah datang 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan sudah rampung semua, ya tentu kita sudah punya skema untuk membantu masyarakat kita yang terputus hubungan kerjanya, yang tadinya menjual kuliner atau buka puasa, kita sudah batasi mereka cukup jual online, pastikan menurun semua. Ini semua bisa kita bantu. Ini semua kita siapkan jaring pengaman sosial semua yang berdampak COVID, ya. Tukang bemor yang sudah jarang ada lagi penumpang, ya, penjual-penjual yang sudah tidak bisa jualannya karena dilarang oleh pemerintah, itu semua menjadi kewajiban kami untuk memberikan dulu kesiapan sosial safety net-nya itu agar tetap kita bisa makan sahur, kita bisa berbuka, kita bisa tetap mempertahankan hidup ini. Saya kira itu dulu intinya kita sekarang ini, pemerintah untuk melindungi masyarakat. Tidak ada yang sama sekali pemerintah untuk melarang, membatasi apa dan sebagainya, semata-mata hanya untuk memutus mata rantai ini agar betul-betul bisa kita minimalkan terjadinya penularan di wilayah kita, wilayah Kabupaten Lumajang. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau bertanya ini kepada Bapak Ustaz kita. Pak, sebenarnya dalam situasi seperti ini, pandemi COVID-19, bagaimana sebenarnya kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan ini di tengah pandemi COVID-19? Jadi persoalan pandemi seperti ini juga ada persoalan. Ini ada juga kaidahnya dalam masalah syariat. Jadi tentang pelarangan pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat waktu. Ini memang juga ada kaidahnya dalam agama kita. Di masa Rasulullah SAW saja, ya, ketika saat itu terjadi hujan deras, ya,
deras dan jarang becek sehingga menghalangi kaum muslimin untuk berdiri di masjid, maka Rasulullah memerintahkan muadzinnya untuk mengumandangkan azan agar mereka sholat di rumah mereka masing-masing, ya, dengan menambahkan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu panggilan muadzin adalah shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Jadi persoalan ini bukan persoalan masalah pelarangan, tetapi masalah bagaimana penerapan syariat, ya, penerapan dari syariat dalam agama kita. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa sholat dilarang? Kenapa kita takut sama corona? Karena kita harus takut kepada Allah. Ya, bukan persoalan seperti itu. Kalau kita mengatakan persoalan takut atau tidaknya, di masa Rasulullah persoalan kita kena hujan ada hujan deras saja kita diberikan uzur, ya, diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat di rumah-rumah kita, ya, apatah lagi ini pandemi ini, ya, yang istilahnya tidak bisa kita sepelekan, di mana dunia semua sudah mengalaminya semua, bagaimana korban berjatuhan. Maka mengikuti syariat sesuai dengan kita beragama tidak sekedar semangat saja, tetapi kita harus mengikut bagaimana tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita mengatakan, ya, ini keimanan kita harus beritahu kepada Allah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah itu keimanannya kita lebih tinggi keimanan kita daripada keimanan Rasulullah dan para sahabatnya? Iya. Pernah juga terjadi wabah taun di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau memerintahkan kaum muslimin yang ada di Syam, karena wabah itu waktu itu munculnya di Syam, memerintahkan agar kaum muslimin yang ada di Syam tidak keluar dari daerah Syam. Sedangkan kaum muslimin yang ada di luar Syam dia dilarang masuk. Ya, ini adalah bentuk lockdown. Jadi istilah lockdown ini sebenarnya di masa sahabat, di masa Rasulullah dan para sahabat yang ada. Bukan perkara baru dalam agama kita. Agama kita adalah agama yang universal, yang memberikan solusi-solusi, memberikan kemudahan-kemudahan bagi semua persoalan umat, yang termasuk ketika terjadi wabah dan bala di tengah umat. Allah a'lam. Ada ahli hadis, ada ahli fikih, ada ahli bahasa, macam-macam keahlian semua ada di situ, ahli usul. Sehingga dengan demikian mereka bersepakat, mereka bermusyawarah, akhirnya mengeluarkan kesepakatan fatwa majelis ulama bahwa menunda sholat Jumat menjadi sholat zuhur pada hari Jumat adalah sesuatu yang dibolehkan dalam situasi yang seperti ini. Memindahkan sholat jamaah dari masjid ke rumah masing-masing adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam situasi yang seperti ini. Saya kira ulama kita tidak akan mengambil resiko dengan menyampaikan apa yang tidak benar, tapi saya kira beliau bertanggung jawab dunia akhirat, sehingga dengan demikian fatwa ini bisa dikeluarkan. Karena itu menjadi kewajiban Dewan Masjid untuk senantiasa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih, katakanlah, yang masih berkeras untuk melaksanakan salat jamaah, bahwa fatwa majelis ulama ini keluar tentu berdasarkan berbagai pertimbangan dan semua sudut-sudut ilmu yang ada dalam ilmu keislaman. Saya kira demikian. Jadi ada hikmahnya juga sebenarnya pandemi COVID ini, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita bisa lebih banyak waktu lagi bersama keluarga, beribadah dengan keluarga. Baik, Pak, mungkin ini ada penonton yang ingin bergabung bersama kita. Kami mempersilakan kalian memberikan komentar di halaman Facebook Diskomen Fortipajo, atau bisa telepon di nomor kami 0811 445 6116. Nanti kalian bisa berinteraksi langsung bersama dengan Bapak Bupati dan para narasumber kita terkait dengan COVID-19. Oke, baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu perbincangan saya bersama dengan Bapak Bupati Sidoarjo. Bapak, ini pasar sentral kan kita sudah tutup mulai tanggal 24 kemarin, Pak. Ini hanya selama 14 hari. Apa betul Pak, ini hanya selama 14 hari? Jadi sebenarnya bukan menutup, ya. Jadi kita hanya membatasi pedagang yang ada di seluruh pasar di wilayah Kabupaten Muarajambi ini sesuai dengan edaran kita tanggal 24 Ramadan kemarin, hanya membatasi para pedagang-pedagang tembakau saja, karena ini adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat kita untuk mau makan sahur, ya, mau berbuka
sehingga inilah yang tetap kita pertahankan dalam aktivitas di pasar, sehingga kita adakan pembatasan seperti itu. Dan kami berlakukan sampai 14 Ramadan ya, dan kami melihat perkembangan daripada COVID ini ya. Kalaupun dari segi manajemen atau pengaturan kegiatan di pasar itu tetap sudah menjadi protokol kesehatan kita, mulai masuk di pintu pasar sudah harus membersihkan tangan, kemudian selalu menjaga jarak di dalam pasar, para pedagang dan para pembeli semua harus pakai masker, setiap memegang sesuatu selesai bagaimana hand sanitizer atau mencuci tangan selalu dilakukan, supaya siapa tahu ada tadi droplet yang hinggap di uang, hinggap di barang ya yang kita beli, ini kita bisa bersihkan secepatnya agar tidak tersentuh di mulut, tidak tersentuh di hidung, tidak tersentuh di mata. Itulah sebabnya tadi tangan ini selalu kita sterilkan ya. Apakah dengan yang paling bagus itu adalah dengan sabun dan air mengalir, tapi kalau misalnya tidak ada, makanya kita sering membagi-bagikan kepada para pedagang-pedagang kita, selesai pegang uang bersihkan lagi supaya semua yang potensi-potensi itu bisa dihilangkan seperti itu. Tapi itu adalah upaya-upaya semua kita. Tetapi yang namanya yang sudah menjadi carrier ini yang sangat berbahaya, utamanya kepada orang-orang yang rentan tadi. Ya, makanya kita tadi harapkan tidak berkerumun, ya, tidak berjamaah dulu di masjid, karena itu yang kita khawatirkan, jangan sampai virus ini tertular dan kita bawa ke keluarga kita yang rentan, yang banyak penyakit-penyakitnya, yang umurnya sudah rentang, anak-anak kita juga. Ini sangat potensi, sehingga kita lakukan seperti itu dengan batas 14 hari, sekaligus supporting kita dengan Makassar yang memberlakukan pembatasan sosial skala besar. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian yang bisa menekan ini, sehingga betul-betul di Sulawesi Selatan ini secara keseluruhan bisa betul-betul memutus mata rantai penularan. Apakah memang di pasar-pasar ada tim memang khusus untuk melakukan pengamanan, mengawasi masyarakat kita yang berbelanja di pasar-pasar? Iya, kita sudah tugaskan. Jadi ada satgas-satgas di terpadu juga di pasar untuk selalu mengingatkan, ya, untuk menegur, untuk mengatur, menata. Kalau terjadi banyak penjual di situ langsung ditegur supaya berjarak, ya, supaya bergantian, jangan berkerumun di situ, berdekatan. Ya, itu sudah kita tugaskan satgas-satgas kita untuk mengantisipasi seperti itu. Nah,